Oke guys, jumpa lagi di channel Apex ID ya. Mohon maaf videonya agak terlambat untuk Garuda CBT karena saya baru free ya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara install Garuda CBT di Proxmox VE ya. Teman-teman bisa gunakan selain Proxmox juga di Windows boleh. Dan juga bagaimana tips dan trik cara konfigurasinya ya. Karena agak tricky ya ternyata untuk Garuda CBT ini ya. Seperti itu. Simak videonya jangan di-skip agar teman-teman tidak error sama seperti instalasi GHCS dashboard dan juga GHCS panel ya, biar tidak error di tengah nanti banyak pertanyaannya. Selama saya bisa jawab atau saya bisa balas nanti akan tetap saya balas ya teman-teman, seperti itu. Simak videonya ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk di tahap instalasi ya teman-teman. Bisa kunjungi saja GitHub-nya untuk Garuda CBT atau teman-teman tinggal Google saja seperti ini, Garuda CBT ya. Nah, kebetulan untuk Garuda CBT ini digunakan oleh sekolah saya ya. Nah, ini GitHub page-nya atau GitHub page Garuda CBT yang merupakan aplikasi CBT plus rapor ya, seperti itu. Teman-teman bisa gunakan ya. Di tentang ini banyak merupakan sebuah aplikasi ujian sekolah atau madrasah ya, di 3 jenjang, SD, SMP dan juga SMK, SMA, SMP atau MTS dan juga SD atau MI ya. Ini bisa digunakan di banyak jenjang. Kemudian di fiturnya ini cukup banyak. Di sini ada untuk aplikasi ujian, rapor dan juga ekspor data ya. Kemudian ini untuk screenshotnya. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti akan saya tunjukkan yang sekolah juga ya, seperti itu. Atau kita akan buat dari nol ya, seperti itu. Nah, pertama-tama teman-teman kita siapkan dulu untuk eleksinya. Teman-teman mau pakai Windows silahkan install Exam saja ya. Kita akan mulai dari install SAM-nya dulu ya di sini. Kebetulan untuk requirement-nya teman-teman bisa buka saja di GitHub-nya seperti ini kurang lebih tampilannya. Nah, di sini untuk changelognya, nah di sini examnya itu di 7.4 sampai 8.3 ya, seperti itu. Kemudian juga login CBT, kemudian untuk update-nya dan sini bla 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 banyak ya, seperti itu. Di sini ada keterangan bahwasanya aplikasi ini tidak diperjualbelikan, teman-teman silahkan gunakan secara dan sesuai kebutuhan ya, seperti itu intinya. Jadi aplikasi ini dilarang untuk diperjualbelikan atau open source ya bilangnya, karena saya suka kalau untuk open source. Jadi tidak berbayar dan juga fiturnya juga berlimpah ya. Kemudian juga teman-teman habis ini kita buat Proxmox-nya dulu atau buat eleksinya. Kita create city saja. Di sini saya pakai ID 113, kemudian saya kasih nama Garuda semisal seperti ini, boleh. Passwordnya silahkan isi. Kemudian juga untuk storage-nya, kebetulan untuk OS-nya saya mau pakai yang 2204 saja biar agak ringan. Aslinya tidak ada perbedaan, cuma teman-teman bisa sesuaikan saja atau sesuai keinginan saja untuk OS-nya jika menggunakan Linux. Atau teman-teman menggunakan hosting silahkan tinggal upload saja. Nanti untuk tipsnya di belakang ya, atau cara konfigurasi Garuda CBT-nya biar bisa jalan seperti itu. Nah, di sini untuk disknya saya kasih 20 saja. Saya letakkan di right. Kemudian saya next. Kemudian untuk core-nya biar cepat saya kasih 16 saja. Nah, untuk memorinya saya berikan 8 GB ya, 8092. Dan di sini 4096. Next, kemudian di HCP untuk networknya, jika teman-teman ada multi bridge atau istilahnya ada beberapa interface, silahkan teman-teman tambahkan saja di sini, atau ada VLAN silahkan tambahkan ya, atau mungkin ada IPv6 silahkan tambahkan. Saya tidak ada, jadi saya pakai di HCP saja, tinggal next. Kemudian DNS-nya biarkan sesuai dengan host, dan terakhir ini tinggal confirm dan centang start after created ya. Dia akan buatkan untuk eleksinya, kemudian di sini nanti akan diletakkan di mana untuk template-nya dan juga untuk storage-nya ya, seperti itu. Di sini kebetulan diletakkan di MNT PVE Write Image 113 VM ya, seperti itu, dengan ID VM-nya itu 113. Nah, yang ini. Nah, ini yang sekolah ya teman-teman. Saya tidak utek-utek karena ini sudah running atau sudah digunakan. Nah, ini kita buat yang baru saja dengan nama Garuda. Nah, ini dia spesifikasinya masih kosong ya. Tinggal kita konsol saja teman-teman. Nanti kurang lebih seperti ini ya. Anggap teman-teman sudah login ke server teman-teman. Kemudian selanjutnya tinggal kita login saja, root, passwordnya. Nah, seperti ini. Seperti biasa jika di saya itu mesti saya update terlebih dahulu. apt min get update. Kemudian dan apt min get upgrade ya. Min y jangan lupa biar tidak perlu kita klik min y-nya ya, seperti itu. Kita tunggu, ini tergantung dari koneksi internet di rumah teman-teman masing-masing dan juga server yang teman-teman gunakan ya. Atau teman-teman bisa skip cara ini, langsung teman-teman tinggal buka namanya Exam for Linux ya. Saya lebih mudah menggunakan Exam for Linux, aslinya lebih ringan menggunakan
Apache, PHP, dan juga PHP-MyAdmin dan MySQL atau MariaDB atau web server lah gampangnya di Linux. Namun saya lebih berikan cara yang lebih mudah atau umum bagi teman-teman pengguna Exam ya, seperti itu. Nah, ini saya masuk di sini SAM for Linux ya, seperti ini. Tinggal saya search saja SAM for Linux, nanti paling atas. Kemudian di sini teman-teman tinggal pilih SAM for Linux ya. Kebetulan saya pakai Linux. Jika teman-teman menggunakan Windows, silakan pilih Windows, boleh 8.0, boleh 8.1, boleh 8.2. Karena di sini rekomendasinya untuk PHP-nya itu versi 7.2 ke atas, jadi saya akan pakai 7.4 saja yang lumrah atau umum teman-teman pakai ya, seperti itu. Atau 7.2 boleh ya. Ini SAM for Linux. Kemudian kita ambil yang paling banyak download saja. Di sini kebetulan 8.2 ya. Saya ambil 8.2, boleh, tidak masalah. Kita copy link. Nah, kemudian kita masuk di Proxmox. Ini masih loading ya teman-teman, kita tunggu saja, mungkin sebentar lagi selesai. Nah, biasanya kalau sudah masuk Postfix ini hampir selesai untuk upgrade-nya. Kebetulan saya upgrade, tidak masalah, aslinya tidak di-upgrade, namun package dan juga aplikasi-aplikasi dan juga tambahan-tambahan yang ada di Ubuntu 22.04 ini biar terbaru ya. Ini sudah done. Nah, selanjutnya kita akan install dulu yang namanya Wiget ya. apt minget install Wiget ya, wget. Nah, seperti ini. Sudah ada. Kemudian apt minget install curl. Nah, nanti mungkin dibutuhkan, kalau saya biasanya mesti saya install. Dan juga yang terakhir yaitu NetTools ya, untuk menjalankan SAM-nya ya, seperti itu. Tinggal teman-teman ketik saja. Ini saya clear dulu biar bersih. apt minget install NetTools ya. Ini biar nanti bisa running ya, seperti itu untuk Exam Bro, Exam for Linux-nya atau SAM for Windows teman-teman. Ini saya clear. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal ambil saja package-nya atau download menggunakan Wiget ya, seperti ini. Tinggal paste URL yang teman-teman copy tadi dari SourceForge untuk Exam for Linux-nya ya. Saya hapus untuk slash download-nya ya di belakang run, karena jika ada slash download-nya itu tidak bisa download. Tinggal kita enter saja, kita tunggu untuk proses download-nya ya, seperti ini. Ini biarkan saja, nanti dia akan proses untuk get app-nya atau istilahnya get .run untuk exam-nya ya. Ini biarkan terdownload, kebetulan internet di sekolah cepat jadi proses downloadnya juga cepat. Nah, selanjutnya kita buka FAQ untuk instalasi dari SAM for Linux ya. Ini teman-teman bisa buka saja di apachefriends.org, kemudian /FAQ, kemudian linux.html ya. Teman-teman nanti bisa lihat saja di bawah atau di postingan atau di deskripsi ya. Di sini untuk bahasa Indonesia kayaknya belum ada. Di sini cuma ada Polandia ya. Jadi tidak masalah pakai bahasa Inggris ya, seperti itu. Kemudian step by step untuk instalasi examnya ya. Sorry kena tarik. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah proses downloadnya. Yang pertama ini saya close dulu ya. Kita bersihkan dulu. Ini biarkan kita close. Nah, jadi yang kita pakai dari GitHub-nya saja untuk keterangannya ya, seperti itu. Nah, kemudian yang pertama, bagaimana cara kita install Exam? Tinggal kita berikan change mode atau berikan permission 755 untuk package installer Exam-nya tadi ya. Berhubung kita download di folder root, nah kita clear. Di folder root itu pagar ya teman-teman. Kalau user itu biasanya tanda $. Ya. Nah, di sini kita ls saja. Di sini ada package namanya Exam Linux 64 8.2.12 ya. Nah, kita ganti permissionnya dulu dengan chmod. Nah, seperti ini. Kemudian kasih permission 755 dan juga berikan namanya ya, seperti ini. Tinggal exa, kemudian type, nanti dia akan proses untuk isi selanjutnya. Tinggal kita enter, kemudian selanjutnya tinggal kita running dengan sudo, tanpa sudo juga boleh karena ini sudah root, dengan perintah // itu sum seperti ini. Nanti dia akan proses instalasi ya, seperti itu. Kita tunggu untuk proses instalasi dari examnya ya. Nah, jika ada perintah seperti ini teman-teman, di sini ada select component when you to install, clear component do you want to install, dan klik next when you are ready to continue ya. Di sini exam core filesnya cannot be edited, ini jangan biarkan ya. Jadi kita pilih no saja. Nanti kita akan konfigurasi untuk exam core filenya biar SAM-nya ini bisa diakses dari luar jaringan lokal atau localhost-nya. Kemudian di sini untuk section above correct, yes, kita pilih yes saja. Kemudian di sini untuk directory install SAM-nya itu ada di opt-lab ya. Ini defaultnya ya. Saya biarkan default saja, kita enter saja untuk continue. Kemudian di sini akan ditanya apakah sudah siap untuk install atau ready ya. Kita pilih yes saja. Tinggal kita enter dan kita tunggu untuk instalasinya. Ini cukup memakan waktu, biasanya tergantung dari storage dan juga
server teman-teman yang gunakan ya. Kita lihat saja di penggunaan resource. Nah, di sini ini untuk penggunaan RAM-nya sudah 1 GB ya. Untuk CBT Garudanya untuk instalasinya ya. Jadi lumayan karena ini Alexi ya, seperti itu. Namun jika teman-teman di satu sistem atau mungkin running di belakang Debian atau di OS teman-teman atau di Windows, mungkin tidak akan kerasa penggunaan RAM dari examnya ini. Namun jika di Linux nanti teman-teman bisa monitoring dengan detail ya, seperti ini. Dan juga teman-teman pastikan teman-teman sudah sesuai dan juga sudah menyesuaikan untuk versi PHP-nya ya. Jika teman-teman di hosting, teman-teman bisa sesuaikan untuk PHP FPM-nya ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita akan jelaskan atau saya akan jelaskan untuk wikinya. Bagaimana Bang untuk wikinya ini cara aksesnya teman-teman di Garuda CBT? Nanti jika masuk di GitHub-nya seperti ini, di bagian bawah di sini ada keterangan untuk tutorial install. Teman-teman tinggal klik saja, nanti teman-teman akan diarahkan ke Garuda CBT Wiki ya, seperti itu. Kemudian di sini teman-teman bisa baca welcome to the Garuda CBT Wiki ya, seperti itu. Nah, di sini ada database untuk konfigurasinya, nanti akan saya bahas untuk instalasi manual dan juga otomatis. Bagaimana cara settingnya dan juga instalasinya di Alexi, Proxmox atau di Debian atau di Ubuntu atau di Linux teman-teman ya. Di Windows ya kurang lebih sama lah, cuma bedanya Windows itu menggunakan GUI ya. Kita tunggu saja ini proses instalasinya, ini masih 100%. Dia akan konfigurasi dan juga memasang package-package yang dibutuhkan dan juga direktori-direktori yang kita butuhkan, seperti itu. Kemudian di sini juga ada konfigurasi untuk impor database-nya ya di sini. Nah, nanti ini ada dua cara kalau saya pribadi, ada yang otomatis nah seperti ini, atau ada yang manual install. Nah, manual install ini cukup tricky ya teman-teman. Jadi terkadang karena ini ada isu ya teman-teman, jika klik di GitHub ini ada isu, di open new tab saja. Nah, isunya ini banyak ya, contoh kayak jumlah hari efektif ini belum ada, tapi ini sudah lama kayaknya belum diupdate. Ini kapan ya, saya juga lupa cara ngecek waktunya kapan ini komennya, ini kemarin ya, sorry. Kemudian juga ada dari login siswanya ini error. Nah, bagaimana cara login siswa ini mungkin beliau belum tahu ya, ini 2 minggu yang lalu. Dan juga masih banyak yang lainnya ya, meskipun untuk errornya ini tidak banyak ya. Cara kayak install di cloud hosting bagaimana, ini bisa atau tidak ya, kata developernya atau yang tanya itu bisa. Nanti untuk konfigurasinya cukup tricky ya teman-teman. Kemudian juga bagaimana mengatasi error jika print tidak keluar untuk TTD capsec, ini teman-teman tinggal sign in untuk komen ya. Saya belum sign in, nanti dah gampang. Nah, di sini teman-teman untuk instalasinya masih loading, sekaligus saya bahas. Nah, Bang, kenapa pakai exam Bang, tidak pakai Apache untuk install manual, kemudian web server dan lain-lain, atau pakai AAPNL? Jika teman-teman ingin menggunakan AAPNL dan kawan-kawan, bisa ya teman-teman. Nanti mungkin ada beberapa penyesuaian saja kayak versi PHP, kemudian untuk directory permissionnya, dan juga untuk database-nya teman-teman sesuaikan, karena ada beberapa teman kita yang menggunakan kayak Laragon ya, sama sih mirip-mirip, cuma mungkin ada beberapa tips dan trik untuk instalasinya ya, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang di hosting nanti akan saya jelaskan di video ya, setelah ini selesai proses instalasinya ya, seperti itu. Kita tunggu saja, sekaligus supaya ya baca-bacalah tentang ini dulu, sekaligus nunggu. Kemudian di sini untuk login administrator, kemudian di sini ada Garuda CBT-nya. Kemudian di sini ada klik install. Nah, biasanya nanti error setelah ini ya, nanti akan saya jelaskan seperti itu, agar bagaimana cara tidak error jika teman-teman ingin install atau save jika pada saat tahap selesai ya, seperti itu. Karena kebanyakan error pada saat konfigurasi di tahap selesainya itu ya. Ini kita tunggu saja. Nah, oke teman-teman, untuk proses instalasi examnya ini sudah selesai. Nah, di sini setup finish exam installing on your computer ya, seperti itu. Nah, tahap selanjutnya kita akan running examnya dengan perintah /opt lam start. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini ada keterangan jika already running berarti sudah running, kemudian MySQL oke. Nah, jika ada error teman-teman, biasanya error 22 kayak tidak ada perintah. Nah, itu teman-teman kenapa saya sebelumnya suruh install NetTools. Nah, seperti ini di history. Nah, ini install NetTools agar pada saat proses start examnya itu tidak error ya, atau tidak ada kendala.
Seperti itu. Selanjutnya kita akan akses sesamnya. Di sini kita masuk di IP A dulu. IP-nya itu kebetulan dapat 192.168.10.84. Kita buka di browser 192.168.10.84 ya, seperti ini. Nah, ini dia untuk examnya. Kemudian untuk versionnya itu 8.2.12. kemudian di sini ada PHP info, teman-teman bisa cek untuk informasi PHP-nya. Kemudian juga di sini ada PHP MyAdmin. Nah, untuk mengatasi masalah errornya ini teman-teman cukup mudah, teman-teman bisa simak saja ya. Nah, caranya teman-teman masuk di directory examnya, kita clear dulu ya sebentar. Nah, di sini teman-teman di exam FAQ for Linux, di sini juga banyak perintahnya. Bagaimana jika teman-teman untuk production dan juga teman-teman jika servernya ke stop. Nah, seperti ini teman-teman bisa masukkan saja untuk perintah ini pada saat servernya ke restart, nanti examnya otomatis terstart seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu bagaimana enable untuk akses PHP MyAdmin dari luar ya. Di sini teman-teman tinggal masuk di etc extra httpd exam.conf. Nah, ini ada di mana Bang? Jadi kita masuk ke directory examnya dulu. Di sini tinggal kita cd /opt lam. Nah, teman-teman jika masuk di lam tinggal masukkan perintah atau directory selanjutnya yaitu etc extra dan http ya. Kita masuk di etc kemudian extra. Nah, tinggal kita enter saja di sebelah sini. Nah, kemudian tinggal kita klik atau ketik ls. Nah, seperti itu list ya, kita ls min alh saja biar ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan edit namanya httpd exam.conf ya. Di sini kebetulan ada httpd exam atau sam.conf. Ya, kita tinggal nano saja teman-teman. Jika teman-teman prefer menggunakan Vim boleh, atau nano juga boleh. Silahkan untuk text editor kesukaan teman-teman. Kebetulan saya lebih enak menggunakan nano ya. Nano httpd sam.conf ya. Tinggal pakai tab saja, tinggal kita enter. Nah, nanti kita edit di bagian di sini. Nah, sorry kelewat. Mohon maaf. Nah, di bagian require lokal ini ya. Nah, ini kita tinggal edit require lokal ini jadi all granted saja di lokalnya. Kita masukkan saja ketikan dengan kata-katanya seperti ini, all granted. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita Ctrl O untuk keluar. Kemudian save, kemudian enter untuk yes dan Ctrl X untuk keluar. Kita clear saja terminalnya seperti ini. Kemudian kita coba refresh saja untuk page-nya atau buka ya di 192.168.10.84. Nah, kita buka PHP MyAdmin-nya. Nah, nanti dia akan error seperti ini dulu, tidak masalah ya teman-teman. Kita reload dulu untuk examnya, di cd saja back dulu, kemudian back lagi, kemudian di lam ini kita masuk ke sam. Tinggal kita perintahkan cd saja, tinggal masuk di /opt lam sam restart. Nah, seperti ini tinggal kita enter, dia akan merestart untuk examnya, pro ftpd dan juga apache-nya. Nah, setelah ini selesai tinggal kita refresh ya. Nah, untuk database-nya atau PHP MyAdmin sudah bisa diakses. Namun belum ada password ya teman-teman. Saran saya kenapa diberikan password, karena nanti jika teman-teman akses publik, password atau cara teman-teman masuk database-nya itu ada proteksinya ya, seperti itu. Nah, caranya bagaimana Bang? Saya masukkan saja di video ini ya, cukup panjang, mungkin teman-teman bisa simak saja. Nah, untuk cara memberikan password kita tinggal masuk saja di cd /opt lam kemudian php myadmin. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita enter saja, kita ls dulu. Nah, di sini ls min alh. Nah, yang akan kita edit teman-teman yaitu di config.inc.php ini ya. Nah, tinggal kita nano saja, nano config.inc.php. Nah, di bagian sini teman-teman tinggal ganti saja ya. Untuk Blowfish-nya ini teman-teman saya sarankan untuk ganti ya. Saya tinggal generate saja di Google seperti ini, tinggal kita ketik saja Blowfish secret generator for PHP MyAdmin ya. Tinggal kita tampilkan, teman-teman bisa cari saja 32 karakter boleh. Nah, di sini mau dari Stack Overflow, saya ambil yang mudah saja dari ini ya kayaknya.
Ya, ini hanya secret teman-teman. Jadi teman-teman bisa generate sendiri dengan 32 karakter. Silahkan jika tidak ingin sama, saya karena tutorial jadi saya pakai ini saja ya. Biar mudah, copy. Kemudian kita masuk di tadi di terminalnya, kita arahkan ke examnya ini, kita hapus dulu. Kemudian kita paste seperti ini. Nah bang, kenapa ini diedit dulu ya? Nanti pada saat di phpMyAdmin, nah di sini di bawah ada error untuk secret blowfish-nya biar tidak ngedit 2 kali ya, intinya seperti itu. Kemudian di sini tinggal kita ganti saja, arahkan ke bawah di bagian servers, out type, kita ganti config ini jadi cookie ya. Cookie seperti ini, tinggal Ctrl O, enter, kemudian Ctrl X. Nah seperti ini. Nah ini setelah selesai teman-teman, kita masuk lagi di phpMyAdmin-nya, kita close saja untuk blowfish secret-nya. Kemudian kita refresh. Nah nanti dia akan muncul login page-nya tanpa error. Nah untuk pertama loginnya itu root, kemudian passwordnya itu kosong ya, tanpa password, tinggal kita login saja, nanti dia akan masuk. Nah untuk passwordnya teman-teman, silahkan teman-teman change password atau ganti password di sini. Nah saya akan ganti passwordnya di sini dengan nama, contoh semisal coba 12 add. Nah seperti ini, saya masukkan lagi coba 12 add. Nah di sini weeknya tidak masalah karena ini tutorial, jadi teman-teman bisa perbarui sendiri dan juga buat strong password dengan cara generate ya. Tinggal kita go saja. Nah di sini nanti passwordnya coba 12 add ya, jangan lupa. Tinggal saya save atau saya never saja, tidak masalah seperti itu. Nah kemudian selanjutnya teman-teman, tahap ini selesai, tinggal kita clone atau download untuk Garuda CBT-nya dari GitHub ya. Caranya bagaimana bang? Kita masuk saja di code ini, buka Garuda CBT-nya. Kemudian pastikan di bagian master ini teman-teman, teman-teman pilih yang new, boleh mau yang build yang beta. Di bawah ini ada keterangan yang beta untuk terbaru, teman-teman bisa gunakan saja. Saya pakai yang new saja karena ini sudah stable versinya. Dan juga ya ada update lah mungkin. Kalau teman-teman download yang sebelah sini, ini masih versi 1.2 ya. Untuk yang sini sudah 1.5 ya. Untuk tampilan dashboardnya itu lebih bagus ya. Kemudian teman-teman masuk bagian code. Nah ini tinggal kita di download zip saja, tinggal klik kanan copy link ya, seperti itu. Kemudian kita masuk di terminal SSH atau di server teman-teman. Saya clear dulu, sorry kurang clear. Nah seperti clear. Nah seperti ini. Kemudian saya cd dulu. Nah kita masuk ke directory untuk htdoc-nya ya. Tinggal teman-teman masuk saja cd /opt lam htdoc. Nah seperti ini. Kita ls, di sini ada file bawaan dari exam for Linux-nya ya, seperti itu, ada dashboard, favicon dan lain-lain, kita biarkan saja. Kemudian tinggal kita wget saja atau wget. Nah kemudian paste URL yang telah di copy tadi, tinggal kita enter saja, biarkan dia mendownload ya. Kalau nggak salah ukurannya kecil ya, sekitar 50-an mega, nggak sampai kalau nggak salah. Nah ini untuk proses downloadnya sudah teman-teman. Kemudian kita list dulu atau ls, nah, boleh kita cek. Nah di sini sudah ada package-nya dengan nama 1.5.3 new_zip ya. Nah selanjutnya kita ekstrak dulu. Nah cara ekstraknya, karena ini unzip-nya belum diinstal atau terinstall, kita install dulu untuk unzip. Tinggal kita ketikkan perintah apt min-get install unzip ya. Nah seperti ini. Nanti jika minta confirmation tinggal yes saja. Ini karena tidak, jadi biarkan. Nah kemudian setelah unzip-nya selesai, kita clear dulu. Nah setelah itu tinggal kita unzip. Nah nama file yang tadi yaitu di 1.5.3 new_zip, tinggal kita enter saja. Nah ini sudah terekstrak teman-teman. Kita clear dulu screen-nya biar bersih, kemudian kita ls lagi. Nah di sini ada folder dengan nama cbt min 1.5.3 _ new ya. Karena ini pakai dot untuk namanya, kita ganti saja, contoh semisal cbt ya. Caranya bagaimana bang? Kita tinggal mv saja atau move, kemudian masukkan cbt foldernya dan juga nama folder barunya. Saya kasih nama cbt saja seperti ini. Tinggal saya enter, terus dia selesai. Nah, tinggal kita ls. Nah, di sini sudah ada folder dengan nama cbt ya, seperti itu. Nah, jika ini sudah selesai teman-teman, ini karena sudah, nah kita akan akses via web browser ya. Tinggal kita masukkan saja IP-nya, contoh seperti ini. Nah, saya copy saja, malas ngetik dah, panjang ya. Nah, ini kita paste saja.
Nah, nanti dia akan masuk di dashboard, kemudian di sini teman-teman tinggal ganti saja untuk linknya di belakang atau subfoldernya. Kebetulan tadi namanya CBT seperti ini, kita tinggal enter, nanti dia akan masuk di proses instalasi Garuda CBT-nya ya, seperti itu. Nah, saya akan pindah dulu untuk database-nya. Nah, di sini teman-teman lihat di sini belum ada untuk database dari CBT-nya itu ya. Kita akan buat via ini ya, seperti itu. Dengan ketikan di sini localhost, kemudian hostname-nya itu tadi root. Nah, untuk host passwordnya di sini password yang telah kita buat tadi coba 12 @. Nah, kemudian nama database-nya contoh semisal libcbt boleh seperti ini ya, atau libcbtt boleh seperti ini. Kemudian untuk localhost, nah seperti ini sudah. Kemudian di sini teman-teman tinggal klik saja install atau update ya. Kita klik install. Nah, pastikan di sini nanti checking database, silahkan tunggu. Nah, jika ada error seperti ini teman-teman untuk proses instalasinya, ini jangan kaget ya, karena mungkin script terbarunya belum ya. Di sini tinggal kita chmod atau chmod di directory ini dan juga di file ini jadi writable ya untuk 777. Nah, kita cek di bagian database teman-teman. Ini jika kita refresh, biasanya di sini sudah ada database dengan nama db_cbt ya. Ini sudah terbuat. Namun untuk config-nya di bagian sini, di bagian folder CBT-nya itu belum terpasang ya. Nah, caranya teman-teman tinggal masukkan saja ke directory cd / tadi itu CBT, kemudian application, kalau nggak salah namanya tinggal di config ya. Config, nah seperti ini, kita tinggal enter, kemudian kita ls dulu. Nah, seperti ini. Nah, di sini perintahnya suruh chmod atau ganti permission ke 77 untuk database.php ya. Kita ganti saja di sini chmod 777 database.php. Kita enter. Nah, setelah ini selesai teman-teman, pastikan di database.php ini kita isi manual saja dengan ketikan perintah nano, kemudian database.php. Nah, di sini kita masukkan tadi yang dibuat, yaitu hostname-nya itu root, kemudian username-nya itu ini localhost ya. Ini hostname-nya itu localhost, kemudian username-nya itu root, kena tab. Passwordnya itu kalau nggak salah coba 12 @. Dan juga database-nya tadi yang kita buat db_cbt. Seperti ini, tinggal kita Ctrl O, kemudian enter, dan juga nge-lag kayaknya. Ya, nge-lag bener. Nah, tinggal Ctrl O, enter, Ctrl X. Save yes. Kemudian enter. Ya, mohon maaf tadi nge-lag ya. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah ini selesai, teman-teman tinggal oke saja ini. Kita tinggal refresh, nanti ini akan berubah ya. Tinggal hapus installernya saja, tinggal kita enter. Coba saya edit dulu ya. Kayaknya ada yang salah ya database. Oh ya kan, bener, ada yang salah. Ini mohon maaf ya, kena enter. Nah, seperti ini, kita Ctrl O, enter, kemudian Ctrl X ya. Kemudian kita refresh lagi, ini installernya kita hilangkan. Nah, nanti dia akan masuk di Garuda CBT untuk instalasi atau login administratornya. Nama lengkap saya isi admin saja. Kemudian pas username-nya admin, kemudian passwordnya admin 12 saja, kemudian admin 12. Kemudian selanjutnya, nah di sini tinggal teman-teman isi nama aplikasi CBT. Nama sekolah silahkan boleh pakai punya saya, misal SMK UPX ID ya, seperti ini boleh. Nama kepala sekolah UPX ID, alamatnya ya UPX ID, kemudian desa UPX ID boleh, tidak masalah. Kecamatan Panarukan tidak masalah. Kabupaten Situbondo Jawa Timur. Jenjang semisal SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK. Dan juga di sini teman-teman bisa pilih ya untuk jenjangnya, satuan pendidikannya SMA, MA maupun SMK ya. Tinggal kita selanjutnya, kemudian tinggal kita simpan. Nah, pastikan ini sudah sukses. Jika error berarti ada yang salah teman-teman di konfigurasi sebelumnya. Makanya silahkan teman-teman simak videonya, jangan di skip ya, seperti ini. Kemudian nanti teman-teman diarahkan ke login untuk CBT-nya. Nah, ini untuk logonya teman-teman bisa ganti ya di dalam nanti ya, seperti itu. Saya akan contohkan.
dengan login admin, kemudian passwordnya admin 12 ya. Ini checking, login sukses ya. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini teman-teman. Untuk login CBT-nya teman-teman bisa kustomisasi untuk penggunanya. Nah, pastikan nanti di profil sekolah ini, nah, setelah teman-teman edit ini di bagian sini biasanya ini tidak bisa upload ya. Jika saya contohkan saja dengan semisal contoh logonya ya. Contoh saja device seperti ini, open. Nah, jika ada error seperti ini teman-teman, pastikan untuk directory. Nah, di sini saya masukkan saja dulu cd/opt lem htdoc kemudian cbt. Nah, seperti ini saya ls -alh. Nah, pastikan untuk folder dengan nama uploads ini, nah ini permissionnya 777 ya. Teman-teman tinggal ganti saja di chmod -r dengan recursive 777 upload ya, seperti ini. Tinggal kita enter saja, atau via WinSCP sama saja di bagian edit permission itu, atau di hosting teman-teman tinggal ganti saja permissionnya ya. Nah, kemudian kita refresh terlebih dahulu di profil sekolah ini, nanti dia biasanya bisa langsung upload ya. Di sini logo kanan saya kasihkan saja contoh di saya ambil saja di mana ini, di download, kemudian di image kayaknya di img. Nah, ada logo sekolah saya. Nah, ini logo sekolah SMK, tinggal kita open. Nah, nanti dia tidak akan ada error lagi, kemudian tinggal kita simpan ya. Nanti simpanannya sukses ya, seperti itu. Kurang lebih tampilannya nanti akan mengikuti pada saat cetak seperti ini. Peserta ujian mana ya, lupa saya. Cetak kartu peserta ya. Nanti logonya sebelah sini ya, di sebelah kiri teman-teman bisa sesuaikan saja ya, seperti itu. Untuk proses instalasinya kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Tips dan triknya juga teman-teman sudah tahu bagaimana cara mengakali Garuda CBT ini biar bisa running di hosting maupun di lokal sama saja, di Windows juga sama. Kelebihan untuk Windows, jadi untuk permission read dan write-nya ini tidak perlu teman-teman hiraukan ya, nanti dia akan otomatis ya. Dan juga kalau Linux, teman-teman juga tahu bahwasanya Linux itu menggunakan case sensitif ya, karena jika salah karakter atau salah huruf A dan A besar A kecil saja error kalau di Linux, tapi kalau di Windows itu tidak masalah ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja teman-teman. Teman-teman bisa komentar di bawah. Terima kasih yang telah join di member YouTube UPX ID, dan juga terima kasih teman-teman yang telah memberikan support untuk channel YouTube UPX ID ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.